Shalom jemaat yang terkasih, saya percaya apapun situasi kita hari ini, Tuhan tetap memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan bagi kita. Tentunya harapan kita terus diperbarui setiap hari, apalagi ketika kita mendengar firman Tuhan yang selalu menguatkan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dalam Yosua pasal 22 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan ayat 4 sampai dengan ayat 5. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang sungai Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, situasi mapan sebenarnya lebih berbahaya daripada situasi perang. Kenapa? Sebab orang gampang menjadi lengah, terbuai dengan kemenangan dan meninggalkan Tuhan. Kalau kita bisa memahami hal ini, di Alkitab banyak sekali cerita tentang hal ini. Ketika orang mengalami peperangan, pergumulan, dan berbagai macam kesesakan, maka seringkali orang begitu kuat berpaut dengan Tuhan. Tetapi ketika kemenangan dirasakan, kemenangan diraih, kemenangan membawa mereka terangkat martabat dan juga kehidupan mereka, seringkali disitulah ada godaan untuk meninggalkan Tuhan. Ketika tanah Kanaan seluruhnya sudah diduduki, maka 2,5 suku kembali ke tanah bagian mereka, yaitu di seberang sungai Yordan. Suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye telah menyelesaikan komitmen mereka untuk mengawal 9,5 suku sampai menduduki tanah pusaka mereka. Nah saudara yang dalam Tuhan, pesan penting yang Yosua sampaikan seperti yang telah kita baca sebenarnya menjadi pagar perlindungan bagi mereka. Sebab Yosua sedang mengarahkan hati mereka untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Yosua pun banyak pengalaman bersama dengan Musa dan bangsa Israel, sehingga dapat memahami apa dan bagaimana mengasihi Tuhan serta apa dampaknya. Jadi Yosua bukan hanya berbicara tanpa alasan, tetapi dia mengingatkan, dia menasehatkan, dia mengarahkan hati 2,5 suku Israel ini. Sebab itu dia menasihatkan kepada kedua setengah suku Israel sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan untuk mengasihi Tuhan. Dengan apa? Yang pertama adalah menurut segala jalannya. Artinya apa saudara? Mau dituntun hidup mereka dengan cara yang sesuai dengan kebenaran yang telah Tuhan ajarkan melalui Musa, yang diteruskan juga oleh Yosua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengasihi dengan mengabaikan kebenaran itu adalah pemberontakan. Tetapi hidup dalam kebenaran tanpa kasih itu adalah hidup yang kaku, yang tidak ada kehidupan di dalamnya saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Yosua mengingatkan kepada mereka, turutilah segala jalannya supaya engkau tetap berada di dalam rancangannya yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah mengikuti perintahnya. Artinya apa? Tetap merendahkan hati untuk melakukan kehendak atau perintah-perintahnya, walaupun sudah berada di tanah pusaka mereka masing-masing. Walaupun sudah berada di masa tenang, walaupun sudah berada di masa di mana mereka sudah menduduki tanah yang Tuhan janjikan. Sehingga mereka tetap mentaati Tuhan, tetap rendah hati, dan juga tetap mau menaklukkan diri kepada apa yang Tuhan kehendaki. Nah saudara, hal yang berikutnya yang ketiga adalah berpaut kepadanya. Artinya apa? Kemenangan bukanlah menjadi jaminan untuk memasuki masa depan yang lebih baik. Karena apa? Kemenangan bisa saja hilang sesaat ketika mereka melupakan Tuhan. Tetapi hati yang mengandalkan Tuhan membuat kemenangan itu menjadi berkesinambungan. Karena apa? Ada Tuhan bersama dengan mereka. Karena apa? Ada Tuhan yang menolong mereka. Karena apa? Ada Tuhan yang melindungi mereka. Mengandalkan dan berpaut kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting. Dan yang keempat, yang terakhir adalah berbakti kepadanya. Artinya apa saudara? Artinya hanya menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang diperkenalkan Musa kepada mereka.
bukan kepada berhala-berhala yang lain. Karena Tuhan itulah yang membawa mereka kepada puncak kemenangan sampai merebut tanah yang dijanjikan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini ketika engkau sedang berada di dalam masa-masa kemenangan, masa-masa keberkatan, masa-masa di mana engkau menikmati janji-janji Tuhan, jangan pernah abaikan hal ini. Tetaplah berbakti, tetaplah menyembah Dia, karena Dia adalah sumber segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan di tengah situasi apapun, kami tetap belajar untuk selalu mengikuti tuntunan-Mu, untuk mentaati perintah-Mu, untuk terus mengandalkan Engkau, dan untuk terus berbakti kepadamu ya Bapa. Bahkan ketika kami menikmati segala janji-Mu di dalam kemenangan, di dalam keberkatan, di dalam kelimpahan, di dalam kesehatan, di dalam apapun, kami tetap berpaut kepadamu ya Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, dan betapa bergantungnya kami kepadamu. Biarlah firman ini senantiasa menjadi ingat-ingatan bagi kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.